Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Sarah Kanda, eh, dengan NIM SSI 202203007 dari Prodi Sistem Informasi kelas C3.3. Kemudian rekan saya Mas Ijal bisa diperkenalkan. Ya, ada saya Imam Arisal dengan NIM SSI 2022 03162 dengan ambil prodi Sistem Informasi kelas C3.3 sama. Terus selanjutnya ada Mas Mas Diki. Ya, perkenalkan nama saya Dwiki Prias Mariansa dengan NIM SSI 2022003082 dengan Prodi Sistem Informasi. Dan berikutnya ada selanjutnya Mas Rian Kurniawan. Ya, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan. NIM saya 2022 03181, Prodi Sistem Informasi, kelas C3.3. Ya, eh, teman-teman, malam ini kita bakalan bahas yang udah kita bahas, yaitu perkembangan mengenai industri di Indonesia dari awal hingga ke era startup. Sebelumnya kan kita udah browsing-browsing juga kan di grup, udah sempat menyinggung, dan diperoleh nih ternyata ada 4 era dalam perkembangan industri perangkat lunak di Indonesia. Nah, kita juga udah bagi tugas. Era pertama itu di aku, era kedua itu di Rian, era ketiga di Dwiki, era keempat di Ijal. Nah, aku bakalan bahas pertama dulu ya, yaitu era awal. Era awal itu ada di tahun 1980-an sampai 1990-an. Nah, aku bakal bahas pas pada era ini tuh industri perangkat lunak di Indonesia tuh masih dalam tahap perkembangan awal. Jadi di Indonesia itu bisa dikatakan masih belum ada perangkat lunak di zaman itu. Nah, bahkan perusahaan besar dan pemerintah menggunakan perangkat lunak di luar negeri dikarenakan di Indonesia itu belum ada perangkat lunak. Nah, namun di balik itu semua, ada beberapa pengembang lokal yang lagi membuat perangkat lunak seperti sistem operasi dan aplikasi bisnis. Itu sih yang aku search di internet mengenai era awal, yaitu era 1980-an sampai 1990-an. Nah, eh, untuk era yang kedua itu bakal dibahas sama Rian. Silakan Rian, eh, apa ya, omongin sekarang apa pembahasan dari yang kamu searching. Ya, oke, terima kasih. Sekarang saya akan membahas tentang era yang kedua. Saya sudah browsing juga tentang era yang kedua, yaitu tentang era pertumbuhan. Era pertumbuhan ini terdapat pada tahun 2000-an sampai awal tahun 2010-an. Di era ini, perkembangan internet memungkinkan pertumbuhan lebih cepat dalam industri perangkat lunak. Banyak perusahaan lokal mulai berfokus pada pengembangan perangkat lunak dan layanan IT. Beberapa perusahaan seperti Tiki, akses internet dial-up, dan perangkat lunak akuntansi lokal berkembang. Mungkin itu yang dapat saya peroleh tentang era yang kedua, yaitu era pertumbuhan. Oh ya, berarti pada intinya ya Yan, era pertumbuhan ini di Indonesia tuh internetnya, apa perkembangan perangkat lunaknya mulai tumbuh lebih cepat dibanding era sebelumnya ya Yan. Iya, iya betul sekali. Iya, oke. Sekarang era yang ketiga bakal dibahas sama Diki. Diki dipersilakan. Untuk era selanjutnya adalah era perangkat lunak enterprise di tahun 2010-an. Di era ini sejumlah perusahaan perangkat lunak Indonesia seperti Traveloka, Bukalapak, dan Tokopedia mulai berkembang pesat, khususnya dalam bisnis e-commerce dan perjalanan. Mereka memanfaatkan perkembangan teknologi dan tren konsumen digital. Pada tahun 2010, perkembangan sistem ERP modern di Indonesia bisa dikatakan dimulai di era ini. Implementasi sistem ERP yang digunakan adalah Stable Operation.
Pada tahun 2005, mulai dibentuk audit firm, konsultan upgrading, dan security firm pada sistem untuk mengatasi kekurangan sebelumnya. Dan selanjutnya, beberapa perusahaan besar di Indonesia mulai menggunakan SAP sebagai vendor ERP mereka, seperti PT KAI, PT Jamu Puspo Indonesia, PT Angkasa Pura I, Bluebird Group, PT Pertamina, Pos Indonesia, dan PT Telkom. Dan untuk selanjutnya, pada era startup pada saat ini akan dibacakan oleh Mas Imam Arizal. Oke. Yang keempat tentunya kita bicara di era startup sampai sekarang gitu. Kalau di era startup sendiri di Indonesia itu dimulai ada perusahaan seperti Gojek, Tokopedia, terus Bukalapak. Mereka itu mendefinisikan era ini. Nah, mereka juga menggabungkan teknologi sama inovasi ke dalam berbagai industri, ya termasuk ride sharing, e-commerce, keuangan, dan juga logistik tentunya. Terus dari situ juga muncul beberapa banyak inkubator, akselerator, dan juga dana ventura yang banyak mendukung pertumbuhan startup teknologi ini. Itu kalau era startup dari yang aku browsing sih. Mungkin bisa kita diskusikan lagi selanjutnya. Ya, mungkin ada yang udah browsing lagi. Dari Rian, kayaknya kemarin yang perbandingan di industri, kayaknya kamu udah industri di Indonesia sama di luar negeri kayaknya udah searching apa ya, Yan? Aku sering baca gitu. Iya, kemarin saya udah searching tentang perbandingan di Indonesia sama negara-negara lain. Ternyata Indonesia ini masih tertinggal dengan negara-negara majunya. Indonesia masih dalam proses pertumbuhan dalam industri perangkat lunak. Meskipun telah ada perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, negara ini masih perlu mengatasi tantangan seperti kurangnya tenaga kerja terampil, akses modal yang terbatas, dan regulasi yang kompleks. Indonesia memiliki potensi besar dengan dasar domestik yang luas dan pertumbuhan e-commerce yang pesat, terutama di era startup. Namun masih perlu mengembangkan ekosistem teknologi yang lebih matang. Namun, bahwa Indonesia juga memiliki perkembangan yang signifikan dalam industri perangkat lunak telah muncul dan berkembang dengan cepat, khususnya dalam sektor aplikasi mobile, e-commerce, dan fintech. Adopsi teknologi juga terus meningkat di Indonesia. Ya, walaupun Indonesia masih tertinggal, tapi kan kita juga sudah mulai ada suatu perkembangan di Indonesia tersebut. Mungkin itu yang sudah saya tangkap dari browsing saya. Ya, aku mau nyangga boleh kan ya, Yan? Tadi kan kamu bilang kalau Indonesia tuh masih tertinggal. Menurut aku ya, gak cuma industri perangkat lunak aja yang di Indonesia tuh yang tertinggal. Mungkin industri-industri di bidang lain juga tertinggal. Dan aku tuh kayak udah nge-browsing juga faktor-faktor yang bisa bikin Indonesia tuh tertinggal tuh kenapa. Jadi tuh pertama aku tuh melihat ternyata jumlah industri di Indonesia dalam perangkat lunak itu masih tertinggal, masih kurang gitu ya, masih kurang banyak. Terus jumlah produksi hasil dari industrinya juga kurang banyak. Lalu tuh ada SDM dari SDM yang menurut aku dari kehidupan sehari-hari orang Indonesia tuh termasuk kayak orang yang terlalu kayak minatnya tuh kayak untuk membangun potensi sendiri tuh susah loh. Jadi kayak minta gampangan netok gitu loh. Jadi Indonesia
sebenarnya punya peluang banyak untuk menghasilkan industri yang lebih maju dibanding negara lain, cuma karena sumber daya manusianya yang menurutku terlalu malas untuk mengembangkan itu, jadi Indonesia pasti tertinggal. Karena Indonesia tuh setauku ya, Indonesia tuh terlalu banyak mengekspor bahan-bahan mentah ke negara lain, terus negara lain yang memproduksi dan Indonesia ngimpor barang yang udah diproduksi gitu loh. Jadi kayak udah diekspor barang mentahnya diproduksi orang lain, kita juga yang beli barang tersebut kayak gitu. Dan mungkin Mas Dwiki bisa kali ya kasih solusi yang masih bisa dijangkau sama masyarakat gitu. Untuk solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini biasanya adalah melakukan reformasi kurikulum pendidikan formal berbasis STEM, Science, Teknologi, Art, Engineering, and Math, untuk meningkatkan kualitas SDM lokal di bidang teknologi informasi, meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga ahli dan tenaga kerja industri melalui program link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri, menyeimbangkan talent lokal dengan talent asing agar bisa sama-sama bersinergi untuk menciptakan ekosistem SDM di bidang ini. Dan yang terakhir adalah memulai sertifikasi produksi dari titik yang sesuai dengan level dan tujuan perusahaan, menggunakan pendekatan modular yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan smartifikasi secara bertahap dan menghitung dan mengukur ROI yang dicapai pada setiap langkah untuk membuat keputusan investasi. Udah berarti mungkin ada Sudah. tambahan dari teman-teman. Udah kali ya. Ya, pada intinya tadi kita bisa bisa merangkum ya. Perkembangan industri perangkat lunak di Indonesia itu dibagi menjadi 4 era. Kemudian industri perangkat lunak di Indonesia juga cukup tertinggal. Namun tadi Ria jelaskan masih ada beberapa peluang lagi buat Indonesia buat lebih maju. Kemudian Mas Wiki juga kasih solusi atas alasan mengapa industri perangkat lunak Indonesia biar lebih maju lah. Untuk diskusi mungkin sekian. Nanti kita bisa ngerjain materinya sekarang. Terima kasih teman-teman. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.